Tat, Repan. Tunggu sebentar. Gini, Tat. Saya mau nanya. Gimana sih, Tat, hukumnya sahur itu? Apakah wajib? Apakah sunnah? Atau gimana, Tat, menurut sampean, Tat? Kan teman saya kemarin itu bergadang ceritanya. Dia bergadang sampai sahur. Ternyata udah kepepet sahur, dia tertidur. Terus tertidur dia dari subuh itu sampai maghrib. Ini gimana hukumnya? Kan dia tidak sholat subuh, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib. Ini gimana hukumnya? Sebenarnya kalau membicarakan tentang sahur itu sebenarnya hukumnya sunnah. Cuman pada saat kita berpuasa itu banyak beberapa kesunahan yang bisa menambah amaliyah kita saat berpuasa. Di antaranya itu seperti apa? Seperti iktikaf di dalam masjid, seperti membaca Al-Quran. Dan yang paling urgen, yang paling penting menurut saya untuk dibahas itu ada dua. Kenapa saya mengatakan penting? Karena yang dua ini berkaitan dengan kemaslahatan kita sebagai manusia. Intinya apa? Intinya Rasulullah ini merasa iba, merasa kasihan kepada kita, sehingga yang dua ini itu disunahkan. Seperti itu menurut saya. Apa saja yang dua? Yang pertama yaitu takjilul fitri. Yang pertama itu menyegerakan berbuka puasa. Tentang berbuka puasa, ketika sudah jelas-jelas matahari terbenam, maka pada saat itu juga kita disunahkan untuk segera berbuka puasa. Nah, di dalam berbuka puasa itu disunahkan ala tamrin, berbuka puasa menggunakan kurma. Kalau ternyata tidak ada kurma, maka kita bisa menggunakan air. Sementara ulama yang lain ada juga yang mengatakan, kalau ternyata kita tidak menjumpai kurma, maka kita bisa menggunakan makanan atau minuman yang manis lainnya. Bisa nanti minum jus dan lain sebagainya, pokok minuman yang manis-manis, sesuatu yang manis-manis. Kalau ternyata tidak ada, ya jalan terakhir yaitu menggunakan air. Ya kenapa kok harus takjilul fitri? Ya karena ini mengembalikan daya, mengembalikan kekuatan kita yang sebelumnya sudah terkuras penuh pada saat kita berpuasa. Makanya menurut saya itu dia penting untuk dibahas. Yang kedua itu adalah sahur. Tasahharu fa inna fis sahur barakatun. Rasulullah itu bersabda, sahurlah karena di dalam sahur itu terdapat berkah, ada barokah di dalam sahur itu. Sementara kita juga disunahkan untuk takhir sahur, selama tidak ragu-ragu fi madinnatis syakki. Kenapa kok kita disuruh sahur? Kenapa sahur ini disunahkan oleh Rasulullah? Ya karena seperti itu, nanti akan memberikan daya, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga pada saat kita berpuasa, insya Allah kita bisa berpuasa dengan keadaan yang kuat, seperti itu. Jadi dengan adanya kita sahur, itu nanti akan memberikan kita kekuatan pada saat kita berpuasa. Untuk paham kan? Paham. Oh gitu ya, Tat. Terima kasih, Tat, atas ilmunya. Ya udah, Tat, saya pamit dulu, Tat. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan video ini. Itu sahabat. Terina. Selesai. Iyalah, kamu kira hantu apa sayang? Enak aja. Santai lah bro.
kok ekspresinya kayak gitu? Itu mukanya kayak pantat ayam aja. Enak aja kayak pantat ayam. Kayak Justin Bieber ini kamu bilang kayak pantat ayam. Ini nih saya kesal, HP saya lemot. Wajar lemot. Itu lihat HP kamu itu. HP murahan itu paling harganya 10.000 dapat 3 itu. Dasar murahan. Ini bukan masalah 10.000 dapat 3-nya. Ini HP keluaran baru ini. Tapi bukan di harganya masalahnya sekarang. Gaya bener kamu. Emang kalau bukan di harga, apa masalahnya? Kok HP kamu bisa lemot? Kamu dengerin ya baik-baik. HP saya ini lemot karena banyak yang ngechat. Gak masalah saya kalau yang ngechat ini para kiai. Ini yang ngechat cewek semua. Gaya bener kamu. Ini nih HP saya udah bagus-bagus, mahal lagi. Gak ada yang ngechat salahnya. Ada sih satu, tapi ibu saya. Ada sih satu, tapi ibu saya. Saya lebih senang seperti itu. Saya lebih baik dicat oleh satu orang ibu daripada dicat oleh 1.000 orang cewek. Karena satu ibu itu lebih berharga menurut saya. Chatan sama cewek-cewek nggak ada faedahnya. Lebih baik saya chatan sama orang tua saya. Lebih banyak faedahnya. Kan saya udah 3 tahun nggak pulang. Saya bisa dikasih nasihat oleh ibu saya, oleh orang tua saya. Subhanallah. Saya bangga punya teman seperti kamu. Lebih mementingkan ibunya daripada cewek-ceweknya. Oh iya, itu si Dul mana ya? Dul siapa? Oh, Dul Wapi itu ya, yang cowok paling terkeren sedunia itu. Tahu juga saya, biasanya mabar sama saya di sini. Tapi kok dari tadi nggak ada kelihatan. Itu kayaknya Dul, itu Dul. Oh iya sana. Dul. Kampir. Dul. Hayya. Awas gak kesini kamu. Ada Farhan sama Roza. Dipanggil nih. Baru bangun takut ditanya ini nih. Oke, I'm coming. Apa manggil? Duduk situ dulu. Nih saya bersihkan. Apa yang kita untuk Dul? Kamu dari tadi kemana Dul? Nggak kelihatan. Iya nih, dari tadi saya nunggu mau apa. Ya, Hanza. Saya itu udah ada tidur dari subuh sampai berapa jam 8 ini baru bangun. Udah buka puasa ini. Lapar ini. Udah punya anak sih kamu. Masya Allah, Dul. Jadi kamu tidak sholat seharian ini. Emang kenapa kamu kok tidak sholat? Ya nih. Mau jadi apa kamu Dul? Jadi generasi tidur apa? Gini tadi malam itu kan saya mabar. Nah, pas hampir imsak itu saya masih setengah permainan. Nanggung dilanjut sama saya. Pas habis itu game selesai, ternyata sudah imsak. Gimana saya ada sahur? Ya saya tidur, Pak. Tidur sungguhnya saya bangun tapi gak punya tenaga ya tidur lagi. Sungguhnya saya bangun tapi gak punya tenaga ya tidur lagi. Tidur sungguhnya saya bangun tapi gak punya tenaga ya tidur lagi. Itu ceritanya. Apalagi di dalam hadis itu kan ada naumuso ini ibadatun. Tahu artinya? Memang benar hadisnya itu namuso ini ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu dianggap ibadah. Tapi kalau tidurnya dari subuh sampai maghrib, apakah itu dikatakan ibadah? Ludes malah kamu Dul gara-gara kamu nggak sholat. Gini Dul, sahur itu memang tidak wajib tapi disunahkan oleh Rasulullah. Apalagi kalau kamu tidak sahur, nanti kamu tidak punya tenaga, kamu tidur dari pagi sampai maghrib. Akhirnya ludes pahala puasanya kamu. Saya ngaku salah.
Ini gunanya punya teman, saling mengingatkan. Mabar yuk. Ayo. Yuk.